Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah beserta jajaran pengurus dan anggota, para pejabat pemerintah daerah, peserta muktamar, dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri pembukaan muktamar keempat Wahdah Islamiyah. Terima kasih telah mengundang saya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara yang penting ini. Hadirin sekalian, Indonesia telah menegaskan posisinya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat. Warga negara diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih maupun bergabung dalam organisasi kemasyarakatan sejauh tidak melenceng dari ideologi Pancasila. Pancasila lahir sebagai buah kesepakatan para pendiri bangsa. Karena itu saya menamakan Pancasila ini sebagai kesepakatan Al-Mitsaq Al-Watani, kesepakatan nasional yang menjadi titik temu atau istilah yang terkenal itu menjadi kalimatun sawa di antara kita semua bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Hal ini harus dijaga terus demi keberlangsungan dan kemaslahatan bersama. Setiap sila di dalamnya mempersatukan segala bentuk keberagaman Nusantara yang sejatinya telah ada jauh sebelum Republik ini dibentuk. Karena itu juga saya menamakan bahwa negara ini adalah negara kesepakatan atau Darul Mitsaq. Oleh karena itu masalah hubungan antara agama dan negara, Islam dan Pancasila, menurut saya sudah selesai sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, masalah tersebut tidak perlu lagi kita perdebatkan lagi. Ke depan justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga umat. Himayatul ummah yang merupakan mayoritas dari bangsa ini. Saya kira itu penting ya. Jadi cukup jumlah umat ini cukup banyak, 87%. Artinya mayoritas bangsa ini sudah cukup bagaimana kita menjaga ini, ya, dan penguatan atau pemberdayaan umat, takwiyatul ummah yang sampai sekarang umat kita ini masih dalam posisi yang lemah, yang du'afa, yang mustadhafin, ya. Karena itu ini yang harus kita kuatkan. Ini kerja kita daripada kita berdebat yang sebenarnya itu hanya menghabiskan energi kita. Himayatul ummah itu yang saya maksudkan adalah dari akidah-akidah yang rusak, yang menyimpang, anil i'tiqadatil fasidah, ya. Kemudian juga dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, al-afkarul munharifah, ya. Itu artinya pemikiran yang kita sebut ya al-ifrat wa tafrid, dua sisi yang ifrat itu kan yang berlebihan, yang sedangkan tafrid itu yang lalai lah, yang taksir, yang tadhiya wa tashil. Tetapi kita terus lakukan itu melalui cara-cara yang santun, melalui cara-cara yang damai, melalui narasi-narasi yang tidak menimbulkan konflik, sesuai dengan prinsip ajaran Islam
wasatiyah yang kita anut bersama. Kita semua sudah sepakat bahwa Islam yang kita kembangkan adalah Islam yang wasatiyah, yang moderat. Sedangkan takwiyatul ummah yaitu untuk memberdayakan umat khususnya dalam bidang pendidikan yang bermutu, penguasaan teknologi dan informasi, dan penguasaan ekonomi agar umat Islam menjadi umat yang kuat, bukan umat yang lemah. Sesuai dengan sabda Nabi yang menyatakan orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Khairun minal mu'minid dha'if. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu kata Rasulullah, ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah kita itu. Karena itu bagaimana kita melakukan penguatan-penguatan baik di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi. Itu saya kira tugas kita itu. Supaya menjadi umat yang kuat, yang bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, bukan menjadi beban bagi negara ini. Nah, salah satu yang kita harus lakukan yaitu kita memperbanyak para pengusaha umat. Nah, pengusaha umat ini sedikit sekali, yang banyak. Nah, dengan membangun pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah. Dan kalaupun ada masih lemah, masih kecil-kecil. Ya. Oleh karena itu bagaimana kita juga menaik kelaskan para pengusaha mikro dan kecil ini supaya bisa menjadi pengusaha yang menengah. Dan kita dorong lagi supaya menjadi pengusaha yang besar. Saya kira itu tugas kita sekarang. Kalau kita ingin kuat, ingin besar, ingin berperan, ingin menjadi faktor, bukan hanya sekedar menjadi fakta di dalam kehidupan kita berbangsa ini. Dan kita semua tahu bahwa para da'i kita dulu, ya, di samping mereka sebagai pendakwah, menyampaikan dakwahnya, tapi juga mereka juga merangkap juga sebagai para pedagang. Sehingga mereka bisa membiayai kegiatannya sendiri, tidak tergantung oleh orang lain. Nah, ini saya kira kemandirian kita sebagai umat ini harus kita bangun kembali dan tidak mengandalkan bantuan, pertolongan orang lain. Wala ta'juz, jangan lemah. Sejak dulu, hari ini hingga seterusnya, merawat harmoni dan kerukunan dalam kebinekaan tetap menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Saya meyakini Wahdah Islamiyah telah menjadi bagian terdepan dalam mewujudkan kemaslahatan umat dalam bingkai negara kesatuan. Saya turut bangga selama hampir 2 dekade ini, Wahdah Islamiyah menjadi salah satu ormas Islam nasional yang konsisten terus mengusung persatuan umat Islam. Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah juga memberi warna baru dalam dinamika islahul ummah di negeri kita tercinta ini, ya melalui cara-cara yang wasatiyah tadi, melalui cara-cara yang santun, yang layyinah, melalui cara-cara yang la ikraha fid din, tidak ada paksaan buat agama itu. Kontribusi Wahdah Islamiyah dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan tidak diragukan lagi. Demikian juga dakwah wasatiyah yang syarat dengan nilai-nilai persatuan, saya lihat amat melekat dalam setiap kiprah Wahdah Islamiyah. Hadirin yang saya hormati, saya berharap Wahdah Islamiyah terus bersinergi bersama dengan pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membangun umat yang berilmu sekaligus beriman. Ya.
Wahdah Islamiyah harus berperan menjadikan kekuatan imtak dan iftek sebagai landasan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, sejahtera, bermartabat menuju kejayaan Indonesia. Kita tahu dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa ansya'akum minal ardi wasta'barakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu yang memakmurkannya. Nah, ulama mengatakan bahwa untuk imaratul ardi itu adalah harus ada kunci-kuncinya. Harus ada mafatihul imarah, asbabul imarah. Baik di bidang nanti ekonomi, di bidang industri, di bidang perdagangan. Salah satu kunci penting itu adalah sumber daya manusia yang memiliki, yaitu menguasai teknologi, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, iftek itu. Itu saya kira, oleh karena itu penguasaan iftek kalau menurut keterkaitan ayat itu bukan hanya sekedar kebutuhan karena untuk memajukan, tapi bagi kita adalah amrun diniyun syar'iyun ta'miriyun lil ard, ya, merupakan urusan agama dalam rangka yang sesuai syariah, yang dalam rangka memajukan atau memakmurkan bumi. Ilmu dan takwa tidak boleh kita pisahkan. Ibarat dua sisi mata uang. Penguasaan ilmu, pengetahuan yang benar justru akan semakin menuntun kita pada keimanan. Keduanya merupakan pegangan setiap insan, muslim tentunya lebih utamanya itu, dalam mengarungi kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman. Kembali saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, ya, derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, meninggikan beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, saya mengenal Ustadz Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin dengan sangat baik, terutama ketika mendampingi saya saat saya menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, bahkan hingga saat ini pun masih bersama saya di dalam kepengurusan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kepemimpinan beliau telah menghadirkan Wahdah Islamiyah sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Peran dan partisipasi nyata seperti inilah yang diperlukan bangsa ini agar kebinekaan Indonesia tetap utuh dalam tautan persatuan. Kita kuat karena bersatu, maka segala hal yang mengancam persatuan harus dihindarkan demi maslahat yang lebih besar untuk umat dan bangsa. Harapan saya muktamar keempat Wahdah Islamiyah dapat menghasilkan berbagai kebijakan internal organisasi yang terbaik serta membuahkan rekomendasi yang berkualitas sebagai tawaran solusi makharij, ya, untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, muktamar keempat Wahdah Islamiyah saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai kerja besar kita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.